Halo, assalamualaikum sobat RTV. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi di segmen Podcast Star. Nah, kali ini dengan Mbak Nora ya. Ya, benar sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kali ini buat sobat RTV, kira-kira ada apa sih dengan Mbak Nora ini? Ada apa yuk? Oh iya, kita lagi-lagi selalu mengingatkan buat kalian semuanya, kalau kalian punya cerita apapun itu, baik sedih, bahagia, mau frustasi, mau apa, daripada kalian tuangkan sama orang nanti nyampenya kemana-mana, nah langsung saja curhatnya di Podcast Star aja ya. Di sini nanti kita akan menghubungi kalian untuk bisa langsung ke studio RTV. Nora. Ya, halo Kak Astri, halo Kak Randy. Ya. Sekarang sibuknya apa nih? Sekarang sibuknya di rumah aja. Oh, di rumah aja. Iya, sambil cover-cover lagu Oh, biasanya. gitu. Tapi kuliah gimana? Masih jalan? Kuliahnya sekarang lagi libur semester. Oh, gitu. Soalnya kan mau ke semester 5 lagi. Ya. Gara-gara pandemi akhirnya libur terus ya Iya, jadinya. libur Bosen terus. gak di rumah? Aduh, bukan hanya bosen banget malahan. Tapi dari tugas gimana sih? Dari tugas itu kalau menurut saya pas pandemi ini lebih apa ya, lebih padat gitu tugasnya ya, karena biasanya yang tatap muka itu semuanya dilimpahkan ke tugas. Gitu. Jadi Iya. mending kuliah aja ya daripada Mending tugasnya kuliah banyak. aja, datang, dengerin, terus pulang lupakan gitu. Iya benar-benar daripada harus berkutat sama tugas Iya. yang banyak ya. Bener Tapi banget. meskipun nggak masuk kuliah kan juga bisa tambah lancar tuh cover lagunya ya. Iya, sesuai mood sih kalau iya kalau saya. Kalau mood ya cover lagu, kalau nggak mood ya nggak cover kayak gitu. Mulai cover-cover lagu tuh sejak kapan sih sebenarnya? Mulai cover lagu itu dari yang sederhana banget, kayak cuma direkam di HP. Itu pas pertama kali pegang IG di waktu SMP. Oh, SMP. 2014 sih pertama pegang IG. Iya. Kalau dari pertama nyanyi ya sudah dari TK udah nyanyi Oh, gitu. emang suka nyanyi-nyanyi. Oh. Dari TK udah nyanyi waktu itu. Dan akhirnya maksudnya memutuskan aku coba deh cover-cover lagu. Nah, kayak gitu tuh sejak kapan? Yang pas cover serius gitu ya, serius covernya itu semenjak SMA. Oh, SMA Iya, mulai cover-cover semenjak lagu. SMA pas. Ikut band juga nggak sih? Iya, ikut Oh, band. anak band ya. Arlan Band ya, Arlan Band. Wah, nanti tuh. Spesial Arlan Band ya. Berarti sudah nggak asing ya sama dunia musik ya? Iya, alhamdulillah udah nggak asing. Kuliah juga ngelanjutin musiknya. Iya, di kuliah juga sering nyanyi kalau ada event, acara di kampus gitu. Kebetulan kan juga ikut organisasi. Jadi kalau ada acara Nora tampil gitu. Oh, gitu. Prosesnya itu dulu kayak gimana sih? Maksudnya fase perubahannya, maksudnya dalam artian kan sekarang tuh suka cover lagu, apa emang dari dulu rencananya cita-citanya pengen Jadi penyanyi atau jadi artis atau mungkin? masih mengalami fase naik turun kayak gitu, kayak Oh gimana? ya, kalau fase naik turun itu setiap manusia pasti ya. Wah. Karena dulu itu pas waktu SMP pertama kali ditinggal ayah, kan saya umur 13 tahun. Itu SMP kelas 1. Dan di situ tuh saya merasa apa ya, kayak oh, hidup nih kayak banyak berubah gitu loh, Kak. Biasanya yang perhatian lengkap dari orang tua itu semuanya udah Berkurang. iya berkurang. Jadi selama SMP tuh Nora itu senengnya ngelakuin hal-hal yang bikin seneng, tapi walaupun itu salah tetap aku lakuin gitu. Sering ya, kalau bolos sekolah gak pernah. Kalau bolos pelajaran sering. Soalnya bolosnya itu ke kantin, sukanya kan makan rujak gitu. Jadi bolosnya itu ya ke kantin kayak gitu, sampai guru-guru tuh siapa sih yang nggak tahu saya gitu pas SMP. Udah sering gangguin adik kelas juga. Sekolah bawa buku cuma satu, buku tulis cuma satu. Sering duduk di belakang dan tidur. Nah kayak gitu. Pokoknya banyak banget kayak cari perhatian gitu loh, Kak. Cuma pas di sekolah itu aku nggak dapet gitu. Yang di rumah ibu juga sudah kerja, kakak kuliah. Di rumah nggak dapet, di sekolah malah juga tambah nggak dapet. Dapetnya cuma mungkin dinilainya itu kayak sisi negatifnya aja gitu. Jadi
makin kesini ya makin malas gitu belajar, karena yang mereka pandang cuma negatifnya saya aja. Kalau dari ibu kamu sendiri gitu, maksudnya pernah nggak sih negur kamu, kok kamu kayaknya berubah? Pasti kan ada fase perubahan kan, Nora yang dulu setelah sebelum ditinggal sama almarhum ayah. Nah, dan setelahnya itu ada nggak sih, pernah nggak sih ibu ngomong? Udah sering dimarahin juga, tapi yang namanya anak bebel ya, ya dimarahin juga. Ya udahlah, masuk telinga kanan keluar telinga kiri kayak gitu. Waktu itu juga seneng-senengnya kan, masih cari jati diri, labil banget gitu, masih anak-anak kan, SMP itu juga ngerasa hanya temen gitu yang bisa menuhin rasa pengennya aku gitu, pengen apa, pengen main ini, pengen main itu, hanya temen waktu itu. Ya udah, jadi teman ke sana ya ikut ke sana gitu, teman ke sana ya ikut ke sana, ya kayak gitu. Berarti Nora sama ayahnya deket banget ya dulu? Iya, deket banget, dan ayah kan kebetulan orangnya keras, jadi ada yang ditakutin gitu loh Kak. Setelah meninggal ngerasa kayak ada yang hilang gitu, kok udah ada nggak ngatur aku gitu, ada yang nggak ngatur aku lagi gitu, kayak ngerasa ada yang hilang banget gitu. Seperti itu sih Kak. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan hal yang paling kamu tuh nggak pernah lupain sama waktu kamu sama ayah kamu tuh, waktu kayak gimana? Yang paling susah dilupain itu dari beliau itu ya didikannya. Beliau kan keras tapi kayak bener-bener ngedidik gitu loh Kak. Apalagi masalah sopan santun itu bener-bener banget. Terus kan bapak dulu guru, juga pas kalau belajar gitu, dulu pas SD diajarin, sampai dimarah-marahin gara-gara nggak cepet nangkep gitu. Itu bener-bener sampai pengen diajarin lagi, sampai pengen dimarahin lagi gitu. Ya kayak gitu Kak. Pas ceritanya dulu waktu ayahnya kamu meninggal itu sakit atau gimana? Ayah dulu sakit. Oh sakit. Iya. Waktu pas kamu SD berarti? Enggak? Iya, dari SD kelas 5. Nah dari situ tuh biasanya kelas 1, kelas 2 ya sampai kelas 5 kan, baru kelas 5 sakit. Itu selalu diajarin tiap malam belajar gitu. Nilai itu bener-bener lumayan gitu loh Kak, berpengaruh banget gitu. Orang tua tuh kan bener-bener berpengaruh sama kita gitu. Belajar kita, motivasi belajar kita itu bener-bener berpengaruh gitu. Setelah bapak sakit kan sudah belajar sendiri, malas-malesan. Nah itu bener-bener udah nggak kayak biasanya gitu. Gitu. Dan akhirnya sekarang ambil jurusan apa kuliah? Sekarang ambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Apa itu yang jadi kamu gambaran? Akhirnya maksudnya gini, kamu sudah menemukan sosok ayah yang bisa jadi panutan lah buat kamu, dan akhirnya harus dipanggil duluan sama Yang Maha Kuasa. Jadinya kamu di situ ngerasa drop atau down, dan di situ kamu mungkin ada hasrat, oh ternyata peran seorang guru atau seseorang yang menjadi figur itu penting. Akhirnya kamu menentukan masuk di pendidikan, ada nggak sih? Sebenarnya yang pas yang jadiin saya pengen banget jadi guru itu ya dari yang SMP, guru saya yang di SMP gitu. Karena pas waktu itu saya merasa guru saya tuh pada SMP hanya melihat sisi negatif saya gitu. Saya merasa gak dikasih kesempatan untuk berprestasi di sana. Itu saya merasa gak dikasih kesempatan. Jadi semenjak itu saya pas gini langsung, nanti saya kalau jadi guru saya gak mau jadi guru yang seperti itu gitu. Karena bagi saya itu guru bukan hanya mentransfer ilmunya, tapi juga bisa jadi pendidik sekaligus orang tua kedua di sekolah. Kayak gitu. Iya benar. Jadi dari situ kamu termotivasi ya untuk menjadi guru yang sebenarnya kayak gini loh, gitu ya. Dan anak-anak yang lain nantinya nggak ngalamin hal yang sama kayak kamu gitu ya. Iya. Pas waktu itu Kak di SMP kan nggak berprestasi, males-malesan. Nah semenjak masuk SMA, kayak ini saya ya sekarang ya. Nah sekarang itu saya gini. Nah, bener-bener seperti membalikkan telapak tangan banget gitu. Pas ceritanya itu pertama kali saya tes SMA, saya kan sekolahnya dulu di desa gitu. Pengennya masuk di kota, daftarlah saya di
SMA di kota. Mhm. Sudah diterima, tiba-tiba kakak saya telepon. Ini kamu di mana gitu kan? Di SMA ini. Mau habis daftar dan udah lulus ya. Sudah pulang sekolah di dekat rumah aja gitu. Nggak mau, Nora maunya sekolah di sini gitu kan. Sudah pulang, mau nggak mau harus sekolah di dekat rumah gitu kan. Pikirannya ya anak dulu ya kak ya, pengennya sekolah di kota lah ya, ini itu. Terus saya pulang, dan dulu kan pakai Danem. Itu Danem kan sudah masuk ke sekolah yang di kota ya. Besoknya sama kakak saya tuh mau dicabut dan gak diperbolehkan. Setelah mungkin udah melalui banyak ini saling bicara, terus diperbolehkan. Jadi saya ikut gelombang 2 di yang di Pademau ini. Awalnya sih kayak gimana ya, males gitu kak yang mau sekolah, karena aku ngerasa itu ini loh hidupku gitu, kenapa orang lain yang ngatur gitu, walaupun itu saudara sendiri itu kan pengennya sekolahnya di kota gitu kan, tiba-tiba dipindahlah di desa itu kan, kayak gimana, teman-teman sudah semuanya sekolah di kota. Pas udah itu kan dimarah-marahin ya kak ya. Jadi tuh tetangga apa itu udah tahu gitu. Udah tahu. Kebetulan tante saya itu juga guru di sekolah yang di Pademau. Oh gitu. Mungkin ceritalah sama guru-guru yang di Pademau ya kan ya. Pas waktu daftar ulang, nganuin berkas, ngumpulin berkas, tiba-tiba diginikan. Oh ini yang nggak mau sekolah di sini. Sebenarnya langsung Ya ampun, sudah itu bukan pilihannya kamu, terus kamu kayak gitu kan, ya nggak sih? Iya. Oke, aku digituin gitu. Ya udahlah, ya sudah, pas pulang selang udah dapat seragam apa, masuk kak gitu kan. Jadi siswa baru udah baru masuk pelajaran, ada lagi satu guru yang giniin aku gitu kan. Ada kayak nyindir gitu. Ada siswa itu rumahnya di desa, ada sekolah deket banget sama rumahnya gitu. Tapi orang itu nggak mau sekolah di sekolah itu. Pengennya sekolah di kota. Sepinter apa sih gitu. Kayak di apa ya? Ngerasa nyindir secara apalagi masa-masa halus. remaja yang emosinya masih naik turun banget gitu. Pas loh kok kayak nyindir aku gitu. Ketika saat itu juga aku mutusin, oke, saya akan buktikan sama kalian semua yang sudah kibir nyindir saya gitu, kalau saya itu gak seperti apa yang kalian omongin. Jadi semenjak itu kak, yang biasanya saya duduk di belakang, saya selalu duduk di depan. Sampai tengkar sama temen ya. Yang biasanya suka males, semuanya perlengkapan alat tulis itu semuanya lengkap. Biasanya kotak pensil gak pernah bawa gitu kan ke TWA, buku tulis cuma satu gitu, semuanya lengkap. Pokoknya perubahan itu dimulai dari SMA. Dari situ, karena apa ya, kegagalan itu gak seharusnya kita terus-terusan stagnan di situ aja. Kita harus berproses untuk yang lebih baik, karena setiap hal yang terjadi di hidup kita itu adalah proses untuk kita menjadi lebih baik kayak gitu. Untungnya di sini Nora apa ya, maksudnya masih bisa berpikir jernih dan bisa ngontrol. Biasanya ya. kan kebanyakan kan anak-anak kalau sudah ada di posisinya kamu, kebanyakan sudah mengakuin hal yang lebih malah ya, dan justru itu malah merugikan dirinya dia sendiri gitu. Tapi Nora bisa ngefilter di situ sendiri. Iya bener banget kak, saya sangat bersyukur masih sadar gitu kan. Karena memang kebanyakan di luar sana ada yang broken home gitu kan, ada yang ditinggal ayah atau ditinggal ibunya, mereka semua kayak cari jalan pintas untuk cari kesenangan kayak gitu. Jadi di sini saya cuma pengen bilang buat kalian semua yang lagi dalam posisi itu, jangan merasa
kalau hidup kita itu hanya di situ-situ aja, kita masih bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa berubah gitu. Selagi umur kita masih panjang, umur kita masih ada, kesempatan itu tetap selalu ada gitu. Iya, benar banget. Dari sekian macam usahanya kamu, yang menurut kamu tuh paling aku loh sudah membuktikan tuh apa itu? Oh ya, jadi pas waktu itu udah belajar duduk di depan kan, tempat duduk itu bener-bener sangat mempengaruhi ke hasil belajar gitu Kak. Iya, itu sangat penting banget. Jadi buat anak-anak yang masih sekolah itu tempat duduk perlu. Walaupun sampai sekarang, sampai kuliah, saya tetap selalu duduk di depan. Karena kalau semisal kita duduk di belakang, suara guru juga gak sampai ke kita, kurang jelas, pandangan kita juga kurang jelas ke papan, itu kayak ngerasa didongengin gitu, jadinya ngantuk, gerak-gerak, ketutup, ada yang gak konsen gitu kan. Terus setelah itu udah belajar, sudah naik kelas kan Kak. Dan di situ saya ngebuktikan kalau pas di situ saya ranking 1 dan paralel 2 di sekolah itu. Ya alhamdulillah, alhamdulillah banget. Gak sia-sia gitu loh Kak. Perjuangannya saya selama ini belajar kayak, perubahan itu bener-bener berat banget. Tapi ya itu, gimana caranya kita istiqomah buat berubah. Pas setelah itu di kelas 2, entah ini keberuntungan saya atau gimana ya. Biasanya kan kalau lomba ke Jawa Timur itu diseleksi dulu. Nah itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu ada lomba seni. Dulu itu namanya FLS 2N. Itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Dan itu saya ditunjuk, gak diseleksi gitu loh Kak. Ditunjuk untuk ikut lomba di cabang baca puisi. Nah udah ikut di situ. Pengalaman pertama di Jawa Timur belum juara gitu. Tapi cuma udah ada pengalaman ya, alhamdulillah banget gitu. Pas di kelas 2 itu kan 2016 waktu itu. Ada lomba lagi dari Kodim Pamekasan, dan itu saya ditunjuk lagi gitu loh Kak. Ditunjuk lagi untuk ikut lomba baca puisi juga di Korem Surabaya. Dan alhamdulillah waktu itu saya juara 1. Iya, alhamdulillah banget. Dalam keadaan sakit juga. Iya, pas waktu mungkin nervous, jadi badan panas, kepala pusing. Dan anehnya setelah pengumuman itu semuanya hilang gitu. Dan dari situ awal pas saya lanjut ke nasional gitu. Dari Pamekasan juga dipercayakan kayak ikut lomba musikalisasi puisi di Jawa Timur dan juara 1, terus lanjut ke nasional. Ya bareng teman-teman saya juga. Selamat. Dari situ branding kamu yang awalnya malas atau gimana terpaksa sekarang berubah ya, bisa Saya berubah sekarang. Iya, Teman-teman SMP-mu kayak gimana? Kayak gimana tuh? pasti pikiran mereka tuh sekarang gini, kok bisa ya, padahal dia tuh dulu kayak gini, kok bisa gitu. Ya semuanya bisa ya, selagi kita mau berusaha semuanya pasti bisa gitu. Orang yang paling berpengaruh banget buat kamu dari masa transisi kamu menuju yang masih drop banget dan menuju sampai stuck sampai sekarang itu siapa? Yang paling berpengaruh banget itu ya yang pertama yang pasti ibu, terus saudara sama sahabat-sahabat saya gitu kan. Gitu. Juga guru-guru saya di SMA. Kalau saya tuh Kak, apa ya, awal pas saya pengen jadi guru kan pertama karena sisi negatif yang di SMP. Tambah kuat lagi saya itu gara-gara guru saya di SMA gitu. Mereka itu ya Allah, apa ya, kayak perhatian gitu sama saya itu. Apa yang saya pengenin di sekolah itu ada semua di guru saya. Saya tuh Kak selama sekolah di SMA saya nggak bayar. Iya, beasiswa, dan itu dibayarin oleh salah satu guru saya namanya Pak Andi. Itu guru kimia saya, itu yang biayain saya sekolah. Dan beberapa guru yang sudah seperti orang tua, sering curhat gitu. Iya Kak, beneran banget. Saya tuh kalau kuliah libur main ke SMA, saya pasti nangis Kak di sana gitu, karena inget sama mereka gitu. Kangen banget.
Pak Andi ya. Iya. Akhirnya waktu itu mulai membiayai kamu dari kelas 1. Dari kelas 1. Iya. Kenapa akhirnya dia itu maksudnya Iya. ada niatan untuk Untuk membiayai biayai, kamu? ya. Gitu. Karena yang prestasi itu, Hmm. pas prestasi saya di sekolah mulai dari yang ranking, terus yang di lomba-lomba sampai ke tingkat nasional kayak gitu. Oh, makanya pas ditanggung lah ya biayanya. Enak ya. Kenapa? Iya, kepala sekolah saya juga ini yang sekarang dulu pernah jadi guru di SMA 3. Mhm. Sekarang pindah dari SMA Pademau jadi kepala sekolah lagi di SMA 3. Dan saya tuh udah lulus, nanti saya main ke sana kepala sekolahnya gak Beda. ingat sama saya gitu Nggak kan. pernah ketemu sekarang? Udah gak pernah ketemu, namanya Pak Taufik. Wah, nggak lupa nanti ya Pak Iya. Taufik ya. Ini sudah ada di sini nih muridnya. Paling kamu suka tuh apa sih dari kan kamu pernah juara puisi ya? Iya. Puisi dengan musik itu kamu lebih suka mana? Sama-sama suka sih Sama Kak. namanya. Pas puisi itu memang dari TK juga Suka. sering ikut lomba, tapi gak pernah dapet gitu. Yang pas kesempatan juaranya itu yang pas di SMA. Kalau di SMP saya bener-bener gak berkembang sama sekali. Pernah dulu lomba, terus setelah pengumuman ada guru SMP saya, terus bilang, kok dulu gak seperti ini gitu. Dalam hati saya bilang, karena saya gak dikasih kesempatan kayak gitu Kak. Karena selalu dijudge yang Iya. sudah negatif ya waktu SMP. Iya. Pernah dulu juga ulangan sejarah, ulangan lisan. Mhm. Ulangan lisan, dan di situ 3 bab saya bener-bener belajar Kak. Yang namanya ulangan lisan ya nggak bisa nyontek kan. Nggak bisa nyontek, jadi saya belajar, bener-bener belajar mati-matian di situ. Banyak yang saya hafalin. Terus udah setor ke ibu ulangan dan bener semua. Dapat 100. Why? Teman saya ranking 1 tuh langsung kayak gini ke saya, kamu tahu soalnya dari kelas lain ya? Seketika, loh ini loh teman saya sendiri gak percaya sama saya, apalagi guru-guru saya yang ngerti saya kayak apa. Dari situ saya tambah males buat belajar. Oh. Iya kayak gitu. Dari situ kamu juga bisa membuktiin ya. Iya. Awal mulanya dari situ ya. Iya. Semangatnya kamu dari situ ya. Iya, semangat saya tuh dari situ, pas ya dari sindiran-sindiran orang-orang Iya. itu loh Kak. Ya kadang pernah gak Kak mikir kalau kenyataan tuh lucu banget gitu. Kita senyum, wah kenyataan tuh lucu banget ya. Tapi dada kita sesak ya. Mata kita ini pengen nangis itu. Kok kenyataan tuh selucu itu? Orang lain cuma bisa nilai kita dari covernya aja. Apa tahu kita itu seperti apa kayak gitu. Akhirnya di kuliah sekarang baik-baik aja ya, normal semuanya. Ya alhamdulillah ya, jadi orang yang ambisius banget. Walaupun itu ya nggak baik gitu kan ya Kak ya, kalau keterlaluan. Sekarang kamu kan sudah kuliah nih, sudah bisa membuktiin bukan kamu yang dulu lah kayak Iya. gitu ya. Kira-kira ada nggak hal yang kamu kangenin di masa waktu sebelumnya lah? Paling Paling dikangenin itu Kak, kayak masa-masa ya itu pas ikut lomba juara. Pas lomba ya. Juara, terus bangganya orang tua itu loh Kak, yang gimana sih anaknya yang dulunya kayak gitu terus sekarang berubah banget jadi lebih baik gitu kan. Bangganya itu kan dulu kalau ikut lomba itu dapat ini fee, dapat hadiah gitu kan Kak. Nah di situ saya tuh gak pernah minta-minta sama orang tua. Dari hal yang paling kecil pun saya tuh beli sendiri, sampai ke hal yang paling besar kayak gitu saya beli sendiri. Wah, Sampai sekarang ya. alhamdulillah. Kecuali saya kalau udah gak punya uang baru minta. Berarti banyak sosok yang berpengaruh untuk kamu ya. Kira-kira kalau kita ngomong soal sosok nih, ada nggak sosok yang paling kamu kangenin? Ya yang paling saya kangeninnya itu ayah gitu loh. Karena kita mau minta maaf, tapi mau minta maaf sama orang yang udah gak bisa ketemu lagi sama kita. Itu gimana gitu, pengen peluk udah gak bisa gitu. Kalau sama kayak sahabat lama, teman lama, kita bisa meet up, kita bisa ketemu di lain waktu, kita bisa ketemu. Kalau sama orang yang sudah meninggal dunia itu gimana gitu kan, mau ketemu di mimpi aja itu susah gitu. Dan kita yakin pasti
mungkin ayah kamu juga bangga lah ya untuk melihat Kak Nora yang sekarang ini gitu ya. Ya amin. Amin ya, harapannya seperti itu ya. Beliau bangga sama saya. Pernah nggak sih pas waktu kamu akhirnya juara kamu tuh terlintas ingat ke almarhum ayahmu, ini loh ya aku yang sekarang aku buktiin kayak gitu? Iya gitu, selalu ngomong gini sama ibu. Coba ya ada bapak di sini, pasti seneng gitu lihat Nora pegang piala gitu kan, anaknya sampai masuk koran gitu kan, itu seneng gitu loh Kak, bangga orang gitu tua lah ya ya. walaupun cuma masuk koran gak masuk TV. Kayak gitu. Prestasi juga itu ya kan. Iya. Oh, dan kamu merasa waktu ada ayahmu kamu masih belum bisa membanggakan beliau Iya, gitu ya? masih belum banget Kak, karena itu masih anak kecil gitu, masih SD. Beliau sakit pun itu kayak saya tuh mikir sekarang, loh dulu bapak sakit kok aku kayak kurang perhatian gitu, Kurang peduli kurang gitu ya. peduli, apa karena baru sekarang kerasa pas ngerti semuanya gitu. Oke, untuk Kak Nora nih ya, Iya. berarti banyak sekali ya perubahan atau mungkin pelajaran lah dari dulu ya sampai sekarang banyak yang sekali. bisa membuat Kak Nora bisa setegar ini, Iya. ya kan? Kira-kira sekarang aktivitasnya yang paling Kak Nora suka tuh apa sih kayak gitu? Aktivitas yang paling disuka kalau sekarang di masa pandemi, ya selain cover-cover lagu juga biasanya saya sering bersepeda juga setiap pagi bersepeda ya. gitu ya. Olahraga, karena kalau dibiarin gitu aja di masa pandemi bisa tambah lebar deh. Bener. Iya, Yang penting tetap jaga protokol kesehatan ya. iya benar. Cover lagu itu tadi mulai sejak SMA gitu ya? Iya, mulai sejak SMA. Dan apa? Panutan kamu siapa sih waktu itu gitu untuk nge-cover lagu tuh? Untuk nge-cover saya ini penyanyi-penyanyinya gitu. Kalau penyanyinya itu yang paling favorit Fatin, katanya teman-teman itu suara saya mirip gitu. Tapi Iya ya, dari mana? agak Serak-serak basah gitu. Bahasa gitu. Katanya juga mirip sama Gesha ya, jadi dua itu Dicampur ya? Fatin sama Gesha ya. Di kuliah akhirnya ikut ekskul band? Enggak. Di sekolah enggak ikut ekskul musik gitu, enggak. Kok di sekolah sih? Di kuliah. Di kuliah nggak ikut. Cuma ya kalau ya tadi tuh kalau ada event ya tampil gitu. Lebih ke organisasi sih kalau di kuliah. Ikut sekarang. bising bukan? Bising sempet daftar, tapi nggak ikut diklatnya. Soalnya ini apa? Trauma pas ospek gitu. Ospeknya dimarah-marahin, masa ya diklat lagi dimarah-marahin gitu. bandnya tetap gitu. Sampai sekarang masih Bandnya jalan. sampai sekarang tetap, personilnya itu tetap, tapi cuma di vokalis itu karena sekarang sudah banyak yang kuliah, jadi ganti, kayak bukan gantian ya Kak ya, berubah-ubah gitu. Dulu saya, sekarang ada lagi, terus ada lagi kayak gitu. Sekarang kan lagi pandemi tuh, jarang Iya. kumpul-kumpul. Iya. Di kota sendiri ada nggak? Maksudnya komunitas juga, band juga, biar ngisi kekosongan gitu. Atau memang fokus cover-cover aja? Kalau di Pamekasan, Ya. kalau di Pamekasan itu ada bandnya di sini yang Arlan Band itu Oh, yang biasanya Arlan Band. kumpul di studio gitu Kak. Pas kalau yang di ini yang cover lagu biasanya sendiri di rumah gitu. Kadang ada yang ngajakin teman gitu. Ya itu baru cover. Pernah nggak sih tampil di kayak di kafe-kafe gitu? Kalau di kafe saya nggak dibolehin sama ibu ya. Dulu itu juga pernah diajak guru saya tuh guru seni. Kebetulan di bagian keyboard gitu. Biasanya kalau di mantenan di undang-undang. Nah, kebetulan beliau cari vokalis dan ke rumah untuk minta saya jadi vokalisnya. Kalau di undangan mantenan gitu, karena sama ibu saya gak dibolehin, jadi saya nggak lanjut ke job itu gitu. Kenapa Juga katanya kok nggak dibolehin gitu? karena ibu saya dulu juga bisa nyanyi, Oh, tapi kan nyanyinya orang dulu itu kayak sambro gitu Iya, ya, nggak pop nggak dangdut gitu. Katanya itu takut kesannya di Oh. tetangga, di orang luar itu seperti apa gitu. lebih ngejaga nama baik Lebih ya. dijaga.
Berarti nurun ya anunya apa Alhamdulillah. aliran musiknya gitu, Iya. bakatnya dari orang tua. Kalau disuruh milih lebih suka solo vokal atau Grup. band nih, grup? Mm-mm. Lebih suka solo. Soalnya saya merasa suara saya itu pas-pasan gitu ya Kak ya. Jadi pas kalau di band itu kan mau sinkronin kayak mau nada apa gitu kan, masih harus kayak latihan dulu antara bass, gitar sama iya harus sinkron, bener-bener sinkron mau kayak di nada apa. Tapi suara saya kan alto gitu, nggak bisa tinggi. Kalau di alto kan standar nggak bisa tinggi. Nah kalau kemauannya lagunya pas teman-teman itu mau yang di nada tinggi kan susah di saya Iya, gitu. iya. Kalau di solo tinggal cari instrumen yang nadanya sesuai, itu enak, langsung jalan aja. Anak band dulu ya. Iya. Pernah nggak sih kamu kan anak band sampai menseriusin gitu loh itu menjadikan sebuah job dan akhirnya kamu bisa mendapatkan suatu penghasilan dari situ dan karena itu suatu reward banget gitu loh, Iya. masih masih sekolah gitu ya, terus kita bisa menghasilkan uang tuh kayaknya bangga banget gitu Iya, di seneng situ banget tuh. gitu. Nah, momen yang paling kamu ingat banget dulu kamu dibayarnya berapa waktu itu? Oh dulu itu pas kebetulan teman-teman saya itu punya alat sendiri, punya kayak gitar sendiri, drum sendiri gitu. Teman-teman saya itu lengkap punya sendiri. Diundang di acara apa ya dulu ya? Kalau nggak salah 17 Agustus di desa saya. Jadi itu satu kali tampil itu 500.000. Dulu kan personilnya 5 orang. Nah, berarti 100.000 Jadi per orang 100. Dan itu udah seneng banget gitu, anak SMA udah pegang uang 100.000 itu buat jajan banyak banget udah gitu. Terus pernah juga diundang sama Polres Pamekasan acara itu kampanye anti narkoba gitu. Ya itu juga sama budgetnya segitu ya. Gitu. Sampai segitu ya berarti Iya. ya. Apa maksudnya reward banget lah ya untuk Iya, anak seneng SMA banget. ya zaman dulu gitu Iya, ya. bener 100.000 itu banyak banget gitu Iya. ya dan itu bangga banget lah ya. Ya udah bangga banget itu 100.000 banyak. Aku dapetin Kalian usaha lah kayak gitu. Iya. Makanya dari situ bangganya kayak gitu. Ya bener banget. Sekarang teman-teman bandmu masih sering kumpul atau sudah sudah bisa-bisa semua. Sering kumpul Sering kumpul, karena ya. mungkin sekarang juga pandemi gitu libur. Cuma di grup band saya ini tertua kan saya, Oh, jadi gitu. saya yang jauh duluan gitu, kuliah duluan. Terus ada yang adik tingkat di bawah saya, yaitu setelah 1 tahun kemudian juga keluar, Wah. bukan keluar sih, kayak jauh gitu. jarang kumpul ya. Iya, cuma yang tinggal yang masih SMA itu, Oh, yang gitu. masih di sini. Cuma libur sering kumpul. Oke, buat Kak Nora nih. Banyak sekali motivasinya. Mm-mm. Kita jadi apa ya? Banyak mengambil hikmah Mengambil juga hikmah. dari yang dialami sama Kak Nah, Nora kalau itu gitu. kita nanti jadi anak band juga ya. boleh. Entah berapa hari sehari mungkin ya, langsung Boleh, buyar nih. Ahli. Maksudnya penontonnya langsung Iya. kabur. Saya ahli nih Kak Nora nih. Kira-kira ada nggak nih pesan untuk orang di sana nih, sobat Artif yang lagi nonton nih? Yang Iya. mungkin pernah ada di posisinya Kak Nora dulu dari Iya. SMP dan akhirnya kita memang harus bangkit gitu ya. Iya. Ada untuk teman-teman semua yang lagi di posisi seperti saya yang dulu, jangan apa ya, kayak jadikan diri kita itu udah di situ-situ aja, karena ya kesempatan, selagi masih banyak kesempatan kita masih bisa berubah, karena serangkaian yang telah kita jalani itu adalah proses Betul. kita untuk menuju ke yang lebih baik gitu. Gak usah peduliin cibiran orang, terus caci makian orang, itu jadikan semua itu tuh sebagai motivasi kita untuk buktikan sama mereka kalau kita itu bisa lebih dari apa yang mereka katakan kayak gitu. Bener banget Bener banget gitu ya. lah. Karena memang ada orang yang kali cipiran dikit aja itu sudah Langsung Iya, Iya, sudah nah, dem langsung banget, sudah udah nggak ini gitu kan. Kayak saya dulu pas SMP dicibir sedikit, udah agak mau belajar lagi gitu. Iya. Lagian mereka nggak percaya sama saya. Dan kita pun kalau ada di lingkungannya kita itu ada seseorang yang mungkin kayak Kak Nora dulu, kita harusnya ngerangkul ya. Iya, Bukan ngerangkul. justru apa sih jangan kayak Iya, gitu ya. Iya bener banget. Karena ini Kak, saya terima kasih banget sama sahabat-sahabat saya dari
SMP, SMA, bahkan sekarang yang benar-benar bersahabat sama saya. Mau sejelek apapun sahabat kamu gitu, sahabat kamu, jangan tinggalkan dia saat kamu udah tahu kejelekan dia gitu. Berusaha rangkul buat Merubah lebih ngerubah baik ya. lebih Ya. baik, bawa dia ke hal yang lebih baik. Itu peran sahabat yang sebenarnya gitu. Kadang banyak Kak, anak-anak yang berteman setelah tahu kejelekannya dia kayak gini ditinggal. Jadi mereka yang tadinya anak ini perilakunya nggak baik, dia merasa nggak ada yang peduli sama mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk yaitu Memilih jalan yang salah memilih jalan jatuhnya. yang salah. Karena lingkungannya sendiri pun tidak mendukung, Iya. tidak merangkul ya. Itulah perannya kita sebagai orang yang berada di dekatnya Iya, gitu. benar. Memang kita harus simpati ya Iya, sama harus orang-orang yang ada simpati. di sekitarnya kita. Tapi empati juga harus. Ya harus tetap mendukung. Oke Sobat RTV, makasih juga udah nonton. Kali ini kita banyak banget motivasi ya dari seorang Kak Nora ini. Kak Nora ya. Iya. Nah, Kak Nora ini orang yang tegar banget, dan untungnya dia ini bisa berubah ya. Iya, Berubah Memfilter. dari memfilter dirinya sendiri menjadi lebih baik meskipun dia pernah dapat cibiran, ya kan? Dan tetap tegar gitu ya untuk menghadapi Betul. semuanya. Oke, thank you buat yang sudah nonton. Kali ini buat Kak Nora juga udah Iya, makasih terima udah kasih, datang Kak. ya. Udah berbagi Kak cerita Randy. ya. Oke. Dan untuk Sobat RTV, sekali lagi kita ingatin yang mau cerita kayak Kak Nora ini loh, bisa caranya nanti kita kasih link ya Di di deskripsi. deskripsi di bawah ini. Oke. Thank you udah nonton. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.